bekas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggandeng 8 pengacara sebagai kuasa hukum menghadapi sidang cerai yang diajukan oleh istrinya Atalia Praratya. Sidang perdana perceraian Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu siang. Kalau harapan tentunya yang terbaik aja untuk kedua belah pihak. Semoga badai ujian yang menimpa Bapak dan Ibu terlalui. Alasannya kenapa sih? Kalau alasan masih menjadi materi gugatan sehingga sebagaimana aturan bahwa sifatnya bersifat privat. Jadi kita tidak bisa publish, kita mempunyai aturan undang-undang. Sidang pertama tadi verifikasi data-data dari kuasa penggugat dan kuasa tergugat. Lanjut mediasi. Harapan dari Pak RK gimana? Oh, yang terbaik aja. Yang terbaik untuk kedua belah pihak ya, buat Ibu Lia sama buat Pak Ridwan. Tapi tidak mengharapkan pisah gitu ya? Kalau bukan dari Siapa yang mau pisah sebenarnya, kan nggak ada orang mau pisah, bener? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mendambakan memiliki rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, terkadang takdir membawa ujian yang tak terduga-duga bagi setiap pasangan. Seperti fenomena gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ibu Atalia Praratya kepada Bapak Ridwan Kamil yang tengah viral di penghujung tahun 2025 ini. Untuk itu, saya Gita Ramadhani, NIM 0424011006 dari kelas B semester 3, Fakultas Agama Islam, Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, akan membahas kasus tersebut mengenai perceraian figur publik di era digital. Berdasarkan tinjauan hadis sahih Bukhari dan Muslim, studi kasus gugatan cerai Ibu Atalia Praratya kepada Bapak Ridwan Kamil. Teman-teman, seperti yang telah kita saksikan dari potongan video tadi, terkait dengan kasus gugatan cerai Ibu Atalia terhadap Bapak Ridwan Kamil per Desember 2025 tahun ini telah memasuki babak baru, yaitu kesepakatan untuk berpisah tetapi secara baik-baik. Namun, yang menarik untuk kita bahas pada kali ini bukan hanya tentang berita viral tersebut, tapi juga mengenai adab menjaga marwah keluarga di era digital. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita bedah permasalahannya satu persatu. Untuk membedah masalah ini, saya akan mengambil 5 landasan hadis utama yang bersumber dari hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis pertama, di sini kita akan membahas terkait perkara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hadisnya. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi ta'ala talaqu. Dalam hadis pertama ini dijelaskan bahwasanya talak adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rambu-rambu utama bahwasanya perceraian bukanlah sebuah tren yang harus diikuti, melainkan sebuah jalan keluar terakhir bagi hubungan yang sudah dianggap toksis atau tidak bisa dilanjutkan kembali. Dan untuk hadis yang kedua, di sini saya akan membahas terkait perceraian tidak terjadi tanpa alasan yang syar'i atau alasan yang kuat. Dan berikut hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu imra'atin an tatluqa akhaiha itkifa'a ma fi itaiha. Dan penjelasan dari hadis kedua ini yaitu Nabi Muhammad SAW memperingati wanita yang meminta talak tanpa alasan yang jelas atau yang benar hanya demi motif duniawi, sesungguhnya karena itu dia akan dijauhkan dari aroma surga. Na'udzubillah. Dan untuk hadis yang ketiga itu mengenai hukum atau hak istri dalam mengajukan perceraian atau khuluk. Dan berikut hadisnya. An Ibni Abbasin anna imra'ata Sabit ibni Qaisin atani Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Sabit ibnu Qaisin ma aqtibu alaihi fi quluqin wala dinin walakinni akhrahul kufra fil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarudina alaihi hadiqatahu qalat
Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbalil hadiqata wat talikha tatliqat. Dan untuk penjelasan dari hadis ketiga ini bahwasanya Islam mengakui adanya ketidakcocokan psikologi sebagai alasan untuk menggugat cerai, yang dimana dengan adanya pengembalian mahar sebagai jaminannya. Dan untuk hadis yang keempat yaitu menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan islah atau perdamaian. Berikut hadisnya. La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah. Dan penjelasan untuk hadis keempat ini bahwasanya sebelum perceraian terjadi ada kewajiban moral untuk melakukan islah atau perdamaian. Dan untuk hadis yang terakhir yaitu hadis kelima yaitu kita akan membahas tentang larangan menyebarkan aib dalam berumah tangga. Berikut hadisnya. Inna min a'zamil amanati indallahi yaumal qiyamati rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdil mar'atu ila zawjiha summa yasyuru ahaduhuma sirra sahibihi. Dan untuk hadis yang terakhir yaitu yang kelima ini dijelaskan bahwasanya seorang pasangan dilarang untuk menyebarkan aib ataupun rahasia dari pasangannya sendiri, yang dimana itu dianggap sebagai orang yang memiliki derajat paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Lalu, apa hubungannya dengan kasus viral saat ini, teman-teman? Nah, jadi begini, teman-teman sekalian, bahwasanya secara hukum agama ataupun hukum fikih, menggugat cerai itu memang hak yang dijamin oleh Islam. Apalagi jika ada alasan syar'i atau alasan yang kuat di balik perceraian itu sendiri. Dan kalau misalnya dianggap sebuah hubungan itu sudah tidak pantas atau tidak bagus lagi untuk dilanjutkan, ataupun bisa dikatakan sebuah hubungan yang toksis, perceraian mungkin adalah jawaban yang terbaik untuk sebuah hubungan tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan berita viral saat ini dan juga kaitannya dengan hadis Sahih dan juga Bukhari. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama bagi keluarga muslimah di Indonesia. Saya akhiri billahi hisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.